Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fadillah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wala nabiyya wala rasul ba'dah. Yang terhormat kepada dosen pembimbing mata kuliah sejarah dan pengantar hukum Islam, dan yang terhormat kepada teman-teman sekalian. Sebelum presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Aisy Sakera, NPM 2121020155. Judul materi yang akan saya sampaikan ialah Tari Tasyri pada periode sahabat atau Khulafaur Rasyidin. Kondisi dan situasi umum pada masa Khulafaur Rasyidin. Sepeninggal Nabi, umat Islam terbagi dalam dua komunitas besar, yaitu Muhajirin, kaum imigran dari Mekah, dan kaum Ansor, penduduk asli Madinah. Kaum Muhajirin yang lama kaum Ansor lebih bisa menerima kenyataan tersebut, bahkan bersikap lebih responsif ketika jenazah Nabi belum sempat dikebumikan. Terjadi perdebatan sengit antara kaum Muhajirin dan Ansor, masing-masing merasa paling berhak menjadi khalifah sepeninggal Nabi. Abu Bakar pun kembali angkat bicara, mengutip beberapa perkataan Nabi tentang kelebihan kaum Muhajirin di atas kaum Ansor. Terlepas dari pro kontra dalam memahami fenomena sejarah sukses ini, pada akhirnya dipilihlah Abu Bakar sebagai khalifah pertama, yang dilanjutkan oleh Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Yang selanjutnya, problematika yang dihadapi para Khulafaur Rasyidin. Problematika utama pada masa itu bertumpu pada persoalan sumber transendental Al-Quran sebagai kitab suci yang menjadi rujukan dalam melahirkan klausul-klausul hukum yang dihadapi umat Islam. Para sahabat mengkhawatirkan berbagai persoalan. Sahabat khawatir akan kehilangan Al-Quran karena banyaknya sahabat yang hafal Al-Quran meninggal dunia dalam perang melawan orang-orang murtad. Adapun beberapa rundingan Abu Bakar dan para sahabatnya, diantaranya sahabat mengkhawatirkan terjadinya iktikaf sahabat terhadap Al-Quran akan seperti iktikaf Yahudi dan Nasrani yang terjadi sebelumnya. Dan selanjutnya, sahabat khawatir akan terjadinya pembohongan terhadap sunnah Rasulullah SAW. Dan selanjutnya, sahabat khawatir umat Islam menyimpang dari hukum Islam. Dan yang terakhir, sahabat menghadapi perkembangan kehidupan yang memerlukan ketentuan syariat, karena Islam adalah petunjuk bagi mereka tetapi belum ditetapkan sebelum ditetapkan ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Salah satu kebijakan yang diambil oleh Abu Bakar di atas inspirasi Umar bin Khattab sebagai penasehat kekhalifahan dalam mengatasi beberapa persoalan di atas dengan membentuk komite pengumpulan Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin. Presentasi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Anissa. Kepada Anissa dipersilahkan waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Dwi Nabila, NPM 2121020142. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari moderator. Selain persoalan keagamaan, umat Islam pada masa ini dihadapkan pada konflik internal dalam tubuh kekhalifahan yang ditandai dengan terbunuhnya Utsman bin Affan, Perang Jamal, dan Perang Siffin. Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah di usianya yang ke-70 tahun, memiliki kelemahan fisik yang berimbas pada melemahnya kepemimpinan. Kebijaksanaannya yang diambil terkesan sangat nepotis, terbukti dengan pengangkatan kontroversi adalah pengangkatan Marwah bin Hakim sebagai pihak. Ditambah lagi, umat Islam tersulut oleh propaganda Ibnu Saba yang mengatakan bahwa hanya Ali bin Abi Thalib lah yang berhak untuk menjadi khalifah sepeninggal Nabi. Setelah wafatnya Utsman bin Affan di tangan Muhammad
Ibnu Abi Bakar, warga Madinah, Mesir, Basra, dan Kufah sepakat memilih Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Di tengah situasi politik yang masih membara akibat terbunuhnya Utsman bin Affan dan keluarganya, Ali bin Abi Thalib berhadapan dengan pejabat-pejabat pemerintah yang didominasi keluarga Utsman bin Affan yang menuntut pengadilan atas terbunuhnya Utsman. Muawiyah bersikukuh tidak mau membaiat Ali bin Abi Thalib sebelum pembunuh Utsman dihukum. Atas sikapnya langsung dipimpin sendiri untuk menggempur kelompok Muawiyah di Syam. Namun di tengah perjalanan mereka harus menghadapi pasukan Aisyah yang selanjutnya dikenal dengan Perang Jamal. C. Pemegang otoritas tasyri pada periode sahabat. Tidak semua sahabat yang hidup di era Khulafaur Rasyidin tampil sebagai tokoh tasyri. Hanya sebagian kecil saja yang aktif berijtihad dan berfatwa. Sementara sahabat lain disibukkan dengan penaklukan dan pengembangan wilayah. Dari sini, para sahabat yang layak memegang otoritas tasyri dapat diklarifikasikan sebagai berikut. 1. Al-Muqtasirun fi ijtihad wal ifta, atau sahabat yang aktif berijtihad dan berfatwa. Berkisar 7 sahabat, diantaranya adalah Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abdullah ibnu Mas'ud, Sa'id bin Sabit, dan Abdullah bin Abbas. 2. Al-Mutawassitun, diantaranya adalah Abu Bakar, Ummu Salamah, Utsman bin Affan, Ubaidillah ibnu Samit, Muawiyah, Zubair, Talha, Abdurrahman bin Auf, Abu Musa al-Asy'ari, Salman al-Farisi, Mu'az bin Jabal, dan Anas bin Malik. 3. Al-Mukallilum, diantaranya adalah Abu Darda, Abu Al-Yasar, Abu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Abu Talha, Ummu Atiyah, Amru bin Ash, Qatadah, dan lain-lain. 4. Sahabat yang tidak ahli dalam bidang ijtihad yang lebih dikenal dengan sebutan komunitas awam sahabat. Mereka mulai melihat bahwa tidak semua umat Islam mampu memahami dan menggali ketetapan hukum dari kedua sumber tasyri tersebut. Ada beberapa hal penting yang disadari para sahabat saat itu, yakni A. Di antara umat Islam, banyak orang awam yang tidak mampu memahami nas-nas Al-Quran dan hadis tanpa bantuan orang lain. B. Materi-materi hukum yang terkandung dalam Al-Quran maupun hadis belum tersebar secara luas di kalangan umat Islam, sehingga belum semua umat Islam mempelajarinya. Hal ini dikarenakan lembaran-lembaran yang disimpan pada kediaman Rasul, begitu juga dengan hadis yang belum dikodifikasikan. C. Materi-materi hukum yang terkandung dalam Al-Quran maupun Sunnah terbatas pada kejadian dan kasus peradilan yang terjadi pada saat itu, belum mencakup kejadian-kejadian dan kasus peradilan yang belum terjadi saat itu. D. Sedangkan umat Islam secara kontinu berhadapan dengan persoalan dan kasus baru peradilan yang belum terjadi pada Rasul. Konsekuensi lain dari perluasan wilayah Islam adalah bercampurnya orang Arab dengan yang lain. Sebagian mereka ada yang memeluk Islam, ada yang tidak, sehingga membutuhkan aturan yang baru yang mengatur relasi mereka, termasuk dalam hal ini adalah hubungan antara negara Islam dan ahli zimmah. Dari keempat fenomena tersebutlah, para sahabat yang aktif berijtihad dan berfatwa mulai menyadari bahwa mereka berkewajiban untuk melanjutkan proses tasyri tersebut dielaborasi sebagai berikut. 1. Memberikan penjelasan kepada umat Islam berbagai persoalan yang membutuhkan interpretasi dan ketetapan hukum dari nas Al-Quran dan hadis Nabi. 2. Menyebar luasan ayat Al-Quran dan hadis Nabi kepada umat Islam yang tersebar di beberapa penjuru. 3. Memberikan fatwa hukum kepada umat Islam terhadap persoalan-persoalan yang belum ada ketetapan hukumnya baik dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi. D. Sumber-sumber tasyri pada periode sahabat. Dalam catatan sejarah, di bawah kendali khalifah dibantu beberapa sahabat lainnya, aktivitas tasyri berkembang dengan sangat mengagumkan yang ditandai dengan lahirnya sumber dan metode baru dalam berijtihad. Sumber tasyri pada periode ini selain Al-Quran dan Sunnah, lahir ijma sababi dan qiyas. Sedangkan Mustafa Al-Kin berpendapat bahwa sumber tasyri yang digunakan pada zaman sahabat adalah Al-Quran dan Sunnah. Ijtihad yang dilakukan ketika itu berbentuk kolektif di samping individual. Dalam melakukan ijtihad kolektif, para sahabat berkumpul dan bermusyawarah hukum suatu kasus. Hasil musyawarah sahabat disebut ijma. Keempat sumber dan metode ijtihad di masa ini dielaborasi lebih lanjut sebagaimana penjelasan berikut. 1. Al-Quran.
Pada fuqaha dan usuliyah serta para mufassir mendefinisikan bahwa Al-Qur'an adalah lafal yang diturunkan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad mulai dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, atau lengkapnya kalam Allah yang mu'jiz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara Jibril yang tertulis dalam mushaf mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, yang disampaikan oleh Rasul secara mutawatir dan membacanya bernilai ibadah. 2. Sunnah. Ketika sahabat tidak meragukan kapasitas Al-Quran sebagai sumber hukum, mereka pun menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi mereka untuk menolak sunnah sebagai sumber hukum. Bagi para sahabat, kepatuhan terhadap Rasul dikaitkan dengan kepatuhan terhadap Allah. Prinsip para sahabat terhadap sunnah semakin kuat dengan beberapa sabda Nabi. Keyakinan para sahabat terhadap kebenaran Al-Quran mengantarkan mereka untuk menerima sunnah sebagai sumber rujukan tasyri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi D. Sumber-sumber tasyri pada periode sahabat. Dalam catatan sejarah, di bawah kendali khalifah dibantu beberapa sahabat lainnya, aktivitas tasyri berkembang dengan sangat pesat. Sumber tasyri pada periode ini, selain Al-Quran dan Sunnah, lahir ijma sababi dan qiyas. Para sahabat mulai giat berijtihad baik dalam bentuk ijma jama'i maupun ijtihad fardhi. Ijtihad jama'i dilakukan ketika mereka masih berada di Madinah, sedangkan ijtihad fardhi dilakukan di saat mereka sudah menyebar ke daerah-daerah Islam lainnya. Sedangkan Mustafa Al-Kin berpendapat bahwa sumber tasyri yang digunakan pada zaman sahabat adalah Al-Quran dan Sunnah. Ijtihad yang dilakukan ketika ia berbentuk kolektif di samping individual. Dalam melakukan ijtihad kolektif, para sahabat berkumpul dan bermusyawarah hukum suatu kasus. Hasil musyawarah sahabat disebut ijma'. Keempat sumber dan metode ijtihad di masa ini dapat dielaborasi lebih lanjut sebagaimana penjelasan berikut. Yang pertama ada Al-Quran. Pada fuqaha dan usuliyah serta para mufassir mendefinisikan bahwa Al-Quran adalah lafal yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad mulai dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, atau selengkapnya sebagai berikut. Kalam Allah yang mu'jiz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan perantara Jibril yang tertulis sebagai berikut. Tidak ada keberagaman sedikit pun di benak sahabat dalam menjadikan Al-Quran sebagai rujukan utama dalam berijtihad. Keyakinan mereka dilatar belakangi dengan A. Al-Quran sebagai wahyu ilahi yang tidak terbantahkan. B. Keyakinan akan kebenaran dan kejujuran Nabi yang dikenal dengan lengkap al-amin, tidak mungkin berbohong mengatasnamakan Al-Quran dan Allah. C. Mematuhi Al-Quran seutuhnya. Dan D. Mengikuti metode dalam menetapkan hukum. Yang kedua ada sunnah. Sunnah ketika sahabat tidak melakukan kapasitas Al-Quran sebagai sumber hukum, mereka pun menegaskan bahwa tidak ada lagi alasan bagi mereka untuk menolak sunnah sebagai sumber hukum. Bagi para sahabat, kepatuhan terhadap Rasul dikaitkan dengan kepatuhan terhadap Allah. Prinsip para sahabat terhadap sunnah semakin kuat dengan beberapa sabda Nabi. Keyakinan para sahabat terhadap kebenaran Al-Quran mengantarkan mereka untuk menerima sunnah sebagai rujukan tasyri. Sunnah yang secara linguistik adalah as-sunnah, berarti cara atau jalan yang terpuji maupun tercela. Yang ketiga ada ijma sababi dan ijtihad kolektif. Ijma yang berasal dari bahasa Arab yang artinya sepakat atau konsensus dari sejumlah orang terhadap sesuatu, dan di dalam bahasa padanannya sama dengan al-unfaq. Misalnya dikatakan kaum tersebut telah sepakat atas yang demikian itu. Adapun ijma dalam pengertian istilah usul fikih dapat dikemukakan sebagai berikut. Menurut Imam Al-Ghazali, yang dinyatakan dalam kitab Al-Mustafa adalah kesepakatan umat Muhammad atas satu perkara yang berhubungan dengan urusan agama. Menurut Imam Subki dalam kitabnya Manjama Al-Jamawi adalah kesepakatan para mujtahid setelah wafatnya Nabi Muhammad terhadap persoalan yang berkaitan dengan hukum syara. Yang keempat ada qiyas.
Kias yang secara etimologi yang diartikan dengan mengukur sesuatu dengan sesuatu lainnya, dalam buku-buku usul fikih kita temukan beberapa ungkapan lain seperti mengukur dan mengamalkan, atau kias dapat pula diartikan dengan mengukur sesuatu atas sesuatu lain dan kemudian mengamalkannya. Secara sederhana, ulama usul fikih mendefinisikan kias sebagai penganalogian hukum atas permasalahan yang tidak ditegaskan dalam nas pada persoalan lain yang hukumnya sudah ditetapkan dalam nas, disebabkannya adanya persamaan ilat hukum antara keduanya. Secara rinci, masing-masing ulama usul fikih memberikan redaksi yang berbeda-beda secara substansial, namun memiliki esensi yang sama. Berikut ini dikemukakan beberapa definisi terminologis mereka. Muhammad Abdul Ghani Al-Bayyani misalnya menyebutkan bahwa kias adalah menghubungkan sesuatu persoalan yang tidak ada ketentuan hukumnya di dalam nas dengan sesuatu persoalan yang telah disebutkan oleh nas, karena diantaranya kedua terdapat peraturan atau persoalan dalam ilat hukum. Yang terakhir ada al-maslahah al-ammah. Para sahabat memegang betul bahwa prinsip dan tujuan utama penerapan syariah adalah untuk menciptakan kesejahteraan universal bagi seluruh umat manusia dan menjauhkan mereka dari malabahaya sebagaimana termaktub dalam Al-Anbiya ayat 107. Pembumian kesejahteraan universal ini kemudian dikemas oleh para sahabat secara metodologis yang dikenal dengan istilah al-maslahah. Salah satu metode penerapan konsep al-maslahah adalah meminimalisir faktor kesulitan atau al-haraj. Oleh karenanya, salah satu proses penerapan hukum syariah diterapkan secara tajrici atau berharap, semisal pengharaman khamar yang sebelumnya telah menjadi budaya masyarakat Arab. Metode lainnya adalah dengan mengamandemen atau menas hukum-hukum yang dinilai sangat berat, seperti iddah seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya yang semula 1 tahun diubah menjadi 4 bulan 10 hari. Pembumian konsep al-maslahah ini ditunjukkan secara tegas oleh Umar bin Khattab saat menolak pemberian zakat pada para mu'alaf atas kesepakatan ketika menggagalkan eksekusi potong tangan terhadap budak khotib yang terbukti mencuri. Umar memandang bahwa kemaslahatan pembagian zakat kepada mu'alaf sudah hilang, sedangkan dalam hal pencurian, Umar melihat bahwa budak khotib terpaksa mencuri hanya menghilangkan rasa lapar. Bahkan, pengamatan yang lebih mendalam akan membuktikan bahwa metodologi penetapan hukum pada para mujtahid abad ketiga dan keempat mengacu pada kerangka dan ruang ijtihad para sahabat. Kias, maslahah mursalah, istihsan, dan metode ijtihad lainnya akan mendapat justifikan dari ijtihad sahabat. Ini semakin membuktikan bahwa proses tasyri sejak periode awal memberikan ruang gerak dinamis bagi perkembangan dan pembaharuan kehidupan. Selanjutnya, sebelum mengetahui pengaruh fatwa terhadap perkembangan hukum, terlebih dahulu kita perlu mengetahui persoalan penting yang dihadapi oleh sahabat. Dalam menghadapi kekhawatiran atas Al-Quran, Abu Bakar atas usur Umar mengumpulkan Al-Quran berdasarkan bahan-bahan yang ada, yaitu hafalan dan catatan. Umar mengusulkan pembukaan Al-Quran karena umat Islam yang hafal Al-Quran banyak yang meninggal dalam perang Yamamah. Jumlah sahabat yang meninggal sekitar 1.000 orang. Pada awalnya, Abu Bakar menolak ajakan tersebut, tetapi akhirnya Al-Quran disusun berdasarkan bahan-bahan yang ada. Sahabat yang paling intens keterlibatannya dalam pengumpulan Al-Quran adalah Zaid bin Sabit karena beliau adalah sekretaris Nabi Muhammad. Adapun langkah-langkah yang dilakukan Abu Bakar dalam istinbat adalah sebagai berikut. A. Mencari ketentuan hukum dalam Al-Quran. Apabila ada, ia memutuskan berdasarkan ketetapan yang ada dalam Al-Quran. B. Apabila tidak menemukan dalam Al-Quran, ia mencari ketentuan hukum dan sunnah. Bila ada, ia putuskan berdasarkan ketetapan yang ada dalam sunnah. C. Apabila tidak menemukannya dalam sunnah, ia bertanya kepada sahabat lain. Jika ada yang tahu, ia menyelesaikan persoalan tersebut dari keterangan yang berupa beberapa syarat. D. Jika tidak ada sahabat yang memberikan keterangan, ia mengumpulkan para pembesar sahabat dan bermusyawarah untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Jika ada kesempatan yang di antara mereka, ia menjadikan kesempatan itu sebagai keputusan. Sekian dari saya, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang tadi disampaikan oleh Aulia, yaitu perbedaan pandangan atau pendapat pada zaman sahabat Nabi. Ketika zaman sahabat Nabi itu sudah banyak sekali perbedaan pendapat. Sahabat sering berbeda pendapat dalam menyelesaikan suatu kasus. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, timbullah dua pandangan. Pandangan pertama mengatakan bahwa yang meneruskan kajian Al-Quran atau yang menafsirkan makna-makna Al-Quran adalah para ahlul bait atau sahabat terdekat Nabi. Tetapi pada pandangan kedua mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak menentukan atau tidak memilih siapa penggantinya. Selain itu, perbedaan pendapat pun didasari oleh tiga hal. Yang pertama pada sifat Al-Quran, kedua pada sifat sunnah, dan ketiga pada sifat ra'yu. Perbedaan pendapat yang pertama adalah pada Al-Quran. Satu, pada kata atau lafadz. Kedua, pada makna Al-Quran dalam persoalan hidup manusia, yaitu contohnya pada masa iddah. Pada ayat pertama, menjelaskan bahwa masa iddah seorang wanita yang ditinggalkan oleh suaminya karena meninggal adalah 4 bulan 10 hari. Sedangkan masa iddah untuk wanita yang sedang hamil adalah sampai dia melahirkan. Lalu bagaimana pendapat ketika wanita itu sedang hamil tetapi diceraikan oleh suaminya karena suaminya meninggal? Berapa masa iddah yang dipakai olehnya? Perbedaan pendapat yang kedua yaitu pada sifat sunnah. Hal ini terjadi karena perbedaan waktu ketika mereka menyertai Nabi Muhammad. Jadi ada sahabat yang mengetahui ataupun sahabat yang belum mengetahui tentang kesunahan tersebut, dan itu menjadikan perbedaan pendapat akan kebenaran suatu sunnah itu. Yang ketiga yaitu perbedaan pendapat tentang ra'yu. Seperti contoh yang terjadi pada sahabat Umar dan sahabat Ali. Mereka berbeda pendapat tentang masa iddah, tentang pelanggaran masa iddah, yaitu apabila suami istri itu melanggar pelanggaran masa iddah itu, maka menurut sahabat Umar mereka harus dihukum atau dipisah selama masa iddah suami yang pertama dan suami yang kedua. Sedangkan menurut Ali, mereka cukup dipisah selama masa tunggu suami pertama saja. Ali berpikir secara umum Al-Quran, sedangkan Umar berpikir secara hukum Islam supaya mereka tidak melakukan kesalahan supaya tidak ada yang melakukan kesalahan itu lagi. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian presentasi dari kami. Bila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Pada Tuhan kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.